Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darno. Saya mahasiswa KKN UMSU Stambuk 2017 Prodi Teknik Elektro. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu tentang COVID-19. Betapa berbahayanya COVID ini ya. Di Indonesia ini udah banyak sekali yang terkena dampak dari virus tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara-caranya agar kita semua terhindar dari yang namanya COVID-19 ini. Nah, yang pertama itu tata cara agar terhindar dari virus tersebut. Yang pertama kita harus rajin mencuci tangan. Walau terdengar umum, namun mencuci tangan adalah pangkal kebersihan dan kesehatan. Tangan adalah sumber makan, tangan adalah sumber kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan beragam penyakit. Maka dari itu cuci tanganlah minimal 20 detik dengan menggunakan sabun dan dengan air yang mengalir. Langkah ini sangat efektif untuk membunuh kuman bakteri termasuk virus corona tersebut. Nah, mencuci tangan ini sudah termasuk dari kesehatan dunia sudah menjelaskan bahwa mencuci tangan itu sangat baik. Dan yang kedua, kenakan yang namanya masker seperti ini. Meski virus corona tidak menular lewat udara, upayakan untuk menggunakan masker agar tetap terlindung dari virus. Jika kondisi Anda sehat, maka masker kain ini sangat cukup aman untuk dipakai. Dan yang kedua juga, jika kita flu atau batuk pun sangat penting yang namanya masker kain ini. Diupayakan agar kita tetap menggunakan yang namanya masker, maupun di luar, di dalam rumah juga. Walaupun di dalam rumah keadaannya ketika lagi sakit saja ataupun lagi batuk, menggunakan nama masker agar orang-orang di sekitar kita seperti kakak, adik, abang, ayah, ibu tidak terkena virusnya. Dan yang ketiga, hindari yang namanya bersentuhan seperti berpelukan, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Ya, di sini juga saya sudah menjelaskan ke masyarakat juga bagaimana tahap-tahapnya untuk menghindari yang namanya virus tersebut. Dan saya juga udah ke masyarakat dan ke ibu-ibu juga ya. Sepertinya yang paling rentan terkena virus ini sepertinya orang tua yang lanjut usia dan anak-anak juga, karena kan dan daya tahan tubuh mereka sudah sangat rentan sekali yang terkena yang virus tersebut. Jadi di sini juga saya sudah langsung ke lapangan juga, bagaimana saya menginformasikan tentang dampak bahaya virus tersebut. Nah, di sini ada video saya. Marilah kita simak dan kita tonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya aku akan memperkenalkan diri aku ya. Nama aku Darno dari Fakultas Teknik UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ya. Di sini emang ada tugas yaitu KKN gitu ya, kerja nyata. Dan berhubung karena pandemi ini, jadi kami pun KKN-nya mandiri. Disuruh ke tempat-tempat yang sesuai dengan tema. Seperti aku kan temanya COVID, jadi aku cuma kasih arahan bagaimana itu dampaknya, pencegahannya kan. Baik, di sini ada tata caranya.
Yang pertama itu untuk kita menghindari namanya virus corona ini. Langkah-langkah untuk mencegahnya itu sudah ada tertera di situ. Nah, yang pertama itu kita harus mencuci tangan. Mau dari kita berpergian dari manapun, setelah dari sini, pulang dari sini, kita langkah baiknya mencuci tangan. Nah, yang kedua itu saat bepergian menggunakan masker. Masker ini banyak fungsinya, bukan untuk mencegah virus saja, mencegah abu masuk, mencegah juga kalau misalnya kita ada punya penyakit batuk atau flu, baiknya juga menggunakan masker. Dan yang kedua, kita juga harus menghindari kontak langsung dari orang. Seperti misalnya kamu lagi di luar rumah seseorang, alangkah baiknya kamu menjaga jarak dari si orang tersebut agar terhindar. Dan yang terakhir sih, bepergian kita juga harus menggunakan sanitizer itu untuk kita setelah kita berjabat tangan dengan si orang tersebut, ya kan. Nah, mungkin cukup ini aja sih pengarahan dari abang, nggak banyak. Mungkin sudahlah ini aja ya. Tema dari abang ini mungkin kurang jelas, bisa baca-baca lagi, ya kan. Sekian dari abang, mohon maaf kalau misalnya ada salah kata pun ada kurang, ya mohon maaf. Pada Allah yang mengampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darno, saya mahasiswa UNSU Teknik Elektro ya di sini. Tapi di sini saya KKN. Tahu itu KKN? Kuliah Kerja Nyata. Di sini saya mau menyampaikan materi tentang COVID ya. Ada yang tahu dulu COVID? Baiklah, saya akan jelaskan ya. Yang pertama itu kita harus menjaga diri kita untuk terhindar dari COVID-19 ini. Mencegahnya itu banyak. Yang pertama, kita harus mencuci tangan. Setelah kita berjabat tangan ataupun dari luar atau dari mana, kita mencuci tangan kita. Setelah itu kepergian itu kita harus pakai masker untuk menghindari yang namanya COVID ini. Masker ini fungsinya banyak. Yang pertama, terhindar dari virus itu dan terhindar dari abu. Nah, yang ketiga, hindari yang namanya berkerumunan, jaga jarak contohnya kan. Dan yang terakhir ini saya akan membagi masker untuk siswa-siswa yang ada di sini. Gampang. Enggak, nanti kita bagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Darno dari mahasiswa UNSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kami di sini menjalankan yaitu namanya KKN, Kuliah Kerja Nyata. Nah, di sini saya mengambil tema tentang COVID untuk ibu-ibu biar supaya tahu betapa pentingnya kita untuk memakai masker. Pentingnya pertama, satu, jika kita keadaan dari luar banyak abu atau apa, kita bisa terhindar yang namanya virus itu yang dari luar. Yang kedua, masker ini penting
bagi orang yang menderita penyakit seperti batuk, flu, lain sebagainya untuk tidak menular ke orang-orang sekitar. Dan di sini juga ada panduan tata cara untuk mencegah penularan virus COVID-19. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik atau dengan menggunakan hand sanitizer yang menggunakan alkohol, terutama sebelum dan sesudah bersih batuk ataupun makan. Yang ketiga, kita menghindari yang namanya kontak fisik atau berkerumunan. Contohnya seperti ibu-ibu ini duduknya terlalu rapat. Sebenarnya tidak boleh, dia harus menjaga jarak. Bisa saja kan yang di samping kita ada yang terkena, jadi semuanya bisa terkena gitu. Itulah mengapa adanya anjuran seperti itu dari pemerintah kan, supaya kita juga terhindar dari yang namanya COVID, aman juga dari yang namanya virus-virus itu ya kan. Yang terakhir ini sih ada yang ibu mau tanyakan tentang virus ataupun apa, bisa bertanya. Yang untuk adik-adik juga yang mau bertanya silakan bertanya. Untuk kakak-kakak ini juga boleh kok bertanya, silakan. Tahu nanya mau kayak mana? Ya nanya aja nggak apa-apa. Tanya yang lain gitu, kenapa bisa gitu kan? Nggak ada yang nanya? Nggak ada, ya udah. Mungkin sekian lah dari yang saya sampaikan. Kalau lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.